Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Lin Xin mengulurkan tangan kanannya, dan kecemerlangan muncul sekali lagi memanjang di lantai di depannya. Bersama dengan helm, seluruh baju besi muncul di depan Long Hao Shen. Armor ini sepenuhnya berwarna emas gelap, dihiasi dengan desain sederhana. Meskipun menarik perhatian, baju besi ini sudah memiliki tampilan yang agung ketika ditinggalkan di tanah dengan sendirinya. Armor suci brilian membentuk satu set dua item bersama dengan perisai sebelumnya, memungkinkan satu untuk menggunakan kemampuan Ksatria Guardian, yang merupakan langkah ke-6. Seperti untuk dua peralatan lainnya, itu akan langsung diluncurkan, memakan 300 unit setiap saat. Keduanya datang sebagai satu set. Barang berkualitas tinggi. Ketiga item dari tingkat Glorious ini dapat digambarkan sebagai peralatan dengan kualitas terbaik. Glorious set ini membawa kemampuan bertahan dari langkah ke-6, menjadikannya item tingkat 1 bahkan ketika digunakan oleh Ksatria dari langkah ke-6. Dan ada bonus set praktis ini. Setelah menerima 3 peralatan itu, Long Hao Shen sekarang dipersenjatai dengan mantap. Ketika bertindak sebagai Ksatria pertahanan, kekuatan pertahanannya akan mencapai batas yang sama sekali baru, membuatnya sehingga bahkan tanpa menerobos, dia sudah bisa dianggap sebagai Ksatria Guardian tingkat Ksatria ke-6. Kalian, tatapan Long Hao Shen hangat, terlepas dari seberapa berbakatnya dia dan seberapa baik pengendalian dirinya, dia masih muda berusia 15 tahun. Menghadapi rekan satu timnya yang begitu bijaksana dari dia, bagaimana mungkin dia tidak tergerak hatinya? Wang Yuan adalah orang pertama yang bereaksi, "Kapten, tidak perlu kata-kata kesopanan di antara kita. Kami adalah rekan-rekan dari tim yang sama, yang intinya adalah Anda. Tanpamu, kami bahkan tidak bisa membuatnya kembali hidup-hidup dari wilayah iblis. Kekuatan Anda adalah kekuatan tim kami. Meningkatkan kekuatanmu akan memberi kami peluang terbaik untuk bertahan hidup saat menghadapi musuh yang kuat." Mereka memilih 3 peralatan itu untuk Long Hao Shen dengan ketulusan penuh. Sebenarnya, bahkan setelah memikirkan barang-barang yang akan dipilih untuk Long Hao Shen, mereka mencari sisa peralatan untuk diri mereka sendiri. Setiap kali mereka bertemu dengan musuh yang kuat, Long Hao Shen adalah orang pertama yang menghadapi mereka sebagai Ksatria Guardian, dan tungku roh sucinya akan selalu menarik lawan terkuat ke arahnya, terlepas dari apakah dia cocok untuk menghentikan lawan ini atau tidak. Sebagai teman-temannya, mereka selalu melihat ini berkali-kali. Lin Xin tersenyum bahagia, "Bos, cepat ambil. Aku akan tidur sekarang. Saya akan meluangkan waktu untuk membuat beberapa pil besok, pagi-pagi sekali." Keseimbangan poin kontribusi kita saat ini mendekati 90.000 dari 100.000, tetapi saya percaya bahwa setelah kita kembali dari misi ini, setidaknya kita seharusnya mendapatkan sedikit lebih banyak. Mengincar rekan-rekannya dengan mata kemerahan, Hao Shen menyatakan, "Saya tidak bisa tidak berterima kasih, jika tidak, itu akan membuat saya tidak tahu berterima kasih. Setiap orang harus beristirahat lebih awal hari ini, lakukan yang terbaik untuk berada dalam kondisi prima saat kita berangkat." Saat dia mengatakan ini, Long Hao Shen memulihkan 3 peralatan yang ditampilkan di depannya, sebelum kembali ke kamarnya dengan Keir di pelukannya. 5 orang lainnya tersenyum satu sama lain, dan kemudian dengan senang hati kembali ke kamar mereka masing-masing dengan barang-barang yang baru mereka. Setelah pembelian besar hari ini, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa semua orang dilengkapi dengan cukup, pembelian mereka cukup untuk meningkatkan kekuatan tim mereka ke tingkat yang sama sekali baru. Faktanya, bahkan di pasukan pemburu iblis tingkat komandan, Ksatria yang bisa berpakaian armor brilian seperti Long Hao Shen sangat langka. Itu tidak berarti apa-apa tentang tim yang masih di tingkat jenderal. Menukar poin kontribusi mereka dengan peralatan akan sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup mereka di medan perang. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan pagi-pagi sekali di hari keempat, pasukan pemburu iblis berkumpul di pintu masuk villa mereka, memiliki 42 gerbong yang menunggu mereka. Mayoritas gerbong diberi nomor. Di antara mereka ada 4 tingkat prajurit,
9 tingkat jenderal, 22 tingkat komandan, 4 tingkat raja, dan 3 gerbong tak bernomor. Sebanyak 42 regu pemburu iblis yang bertindak bersama selama misi ini adalah kesempatan yang sangat jarang terlihat di aliansi kuil. Itu tidak kurang dari 252 elit aliansi. Dan mereka semua adalah seorang yang bersedia mempertaruhkan hidup mereka dalam perang melawan iblis di tengah medan perang. Gerbong-gerbong itu ditempatkan sesuai dengan penomorannya sendiri. Sampai sekarang, mereka masih belum tahu misi seperti apa yang mereka jalani. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka menuju ke pegunungan kota selatan, yang terletak di wilayah di bawah yurisdiksi kuil penyembuh. 42 pasukan pemburu iblis itu akan bertindak bersama dengan sekelompok elit yang secara langsung berada di bawah aliansi, berjumlah total 5.000. Dan karena mereka dikirim oleh 6 kuil besar, tidak perlu meragukan kekuatan mereka. Di antara mereka, kuil Ksatria mengirim pasukan bantuan terbesar, yang mencakup tim yang terdiri dari total 100 Ksatria kuil yang dipimpin langsung oleh Ksatria Suci Han Qian, dan memerlukan 7 Ksatria Suci. Lebih menakutkan lagi, semua Ksatria kuil dari kelompok ini adalah Ksatria lapis baja mitos yayasan, inti sebenarnya dari elit kuil Ksatria. Dari sini, skala krisis yang dihadapi benteng pegunungan selatan, dapat dinilai. Kepala-kepala kuil, Han Qian juga komandan operasi ini. 42 regu pemburu iblis dan pasukan 5.000 elit dari 6 kuil besar dikerahkan, mematuhi perintahnya. Long Hao Shen dan rekan-rekannya sedang duduk di gerbong yang ditandai dengan Jenderal ke-21. Perintah yang mereka terima sejauh ini sederhana, berangkat ke benteng pegunungan selatan dan mengikuti arahan pemimpin tim. Detail konkret dari misi perang akan ditugaskan setelah tiba di benteng pegunungan selatan. Karena kota suci berada di pusat kuil aliansi, jarak ke celah gunung sangat kecil. Maju dengan cepat, bahkan tidak butuh 1 hari bagi bala bantuan untuk tiba pada jarak 50 km jauhnya dari celah gunung selatan, namun sesampainya di sana, suasana di antara seluruh bala bantuan segera berubah menjadi serius, karena bahkan pada jarak 50 km, mereka sudah bisa melihat asap di kejauhan meraba-raba, datang dari arah celah gunung kota selatan. Ksatria Suci Han Qian segera bereaksi dengan mengirimkan perintah untuk menuju ke sana dengan kecepatan penuh. Sementara itu, resimen Ksatria Kuil, serta 4 regu pemburu iblis tingkat raja, dan 3 regu pemburu iblis dari tingkat yang tidak diketahui meninggalkan gerbong mereka dan berangkat dengan kecepatan penuh menuju gerbang kota selatan. Dari jendela, Long Hao Shen melihat sekitar 20 sosok meninggalkan 7 gerbong dengan kecepatan kilat. Semuanya setidaknya berada pada tahap ke-7 kultivasi. Dari jauh, Long Hao Shen hanya melihat bayangan seperti hantu dari 6 orang dari kereta di depan. Sima Xian mengepalkan tinjunya dengan wajah bersemangat. Jelas, dia adalah pecinta perang yang sangat bersemangat. Karena kemajuan yang mendesak, seluruh perjalanan dihabiskan dengan semua orang yang masih di gerbong mereka, mengalami kesulitan untuk menahan diri. Ini terutama terjadi pada Sima Xian yang baru saja mendapatkan bola cahaya energi dan telah menahan diri untuk waktu yang lama sekarang. Dia hanya mencobanya sekali, melawan Long Hao Shen. Kemudian, Sima Xian telah mengayunkannya dengan rantainya, benar-benar mengeluarkan kekuatan sejati bola cahaya energi sementara Long Hao Shen mengandalkan perisai suci cemerlang. Meskipun dia telah menambahkan penghalang ilahi ke teknik perisai suci, dia hampir tidak berhasil memblokirnya. Namun, dia telah didorong mundur 6 langkah, hampir jatuh, dengan kedua tangannya sakit karena terkejut. Tentu saja, setelah serangan seperti itu, Sima Xian akan membutuhkan waktu untuk menyimpan lebih banyak kekuatan jika dia ingin melancarkan pukulan lain dengan kekuatan yang sama. Alasan mengapa dia bisa menampilkan kekuatan seperti itu adalah karena efek bola cahaya energi. Itu bisa langsung meletus dengan kekuatan besar karena kemampuan tambahannya menghancurkan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan darinya. Di dalam bola cahaya energi adalah susunan magis yang dapat menyerap esensi cahaya di sekitarnya melalui kristal ajaib. Dengan demikian, kemampuan menghancurkan ini bahkan tidak membutuhkan Sima Xian untuk menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk mempertahankannya.
Hal yang paling menakutkan adalah efek menghancurkan sebenarnya bisa dikombinasikan dengan teknik yang diciptakan sendiri oleh Long Hao Shen seperti desir cahaya. Meskipun kedua belah pihak menggunakan teknik ini, bahkan Long Hao Shen hampir tidak dapat menahan kombinasinya dengan efek menghancurkan. Sejak pertandingan ini, Sima Xian selalu penuh dengan antusiasme, ingin mencoba senjata baru melawan iblis ini. Dia telah jatuh cinta yang mendalam dengan bola cahaya energi ini. Jika bukan karena ruang terbatas di dalam gerbong, dia mungkin tidak akan menahan keinginan untuk memegang benda emas metalik yang membengkak ini di tangannya. Han Yu bertanya kepada Long Hao Shen, "Kapten Long, apa yang Anda yakini adalah nilai pasukan pemburu iblis yang ada di 3 gerbong tak bernomor itu?" Long Hao Shen menjawab, "Mereka seharusnya berada di tingkat kaisar." Han Yu kemudian bertanya dengan gembira, "Tidak bisakah mereka berada di tingkat bergelar? Sama seperti 6 tetua yang maha kuasa yang sebelumnya kita temui di benteng pegunungan iblis." Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, "Ini sangat tidak mungkin." Lin Xin berkata di sisinya, "Ini agak tidak mungkin. Pasukan pemburu iblis yang berjudul tidak menerima misi dari aliansi, dan merupakan pahlawan terbesar aliansi dalam hal kontribusi. Mereka juga tidak tinggal di kota suci. Anggota pasukan pemburu iblis bertajuk harus berada di tahap ke-9 dari kultivasi, tetapi seorang dari langkah ke-9 belum tentu menjadi milik pasukan pemburu iblis bergelar. Dari sudut pandang saya, pasukan pemburu iblis yang bepergian dengan 3 gerbong itu seharusnya berada di tingkat kaisar. Hanya saja mereka akan memiliki kekuatan yang berbeda. Kereta di depan sangat mungkin adalah pasukan pemburu iblis yang terdiri dari 6 orang di langkah ke-9. Wang Yuan mengangguk, "Saya setuju dengan kakak narkoba. Mempertimbangkan kekuatan kita seharusnya tidak menjadi bagian dari kekuatan utama, tetapi mungkin kekuatan cadangannya. Kami hanya akan membunuh sebanyak yang kami bisa." Kecintaan gadis ini pada perang tidak sedikit pun kalah dengan Sima Xian. 1 jam kemudian, pasukan bala bantuan akhirnya mencapai celah gunung selatan, dan Long Hao Shen mengerti untuk keadaan darurat seperti apa aliansi telah mengirim mereka semua. Di tengah asap tebal, aroma darah keluar dari segala arah, dan tepat setelah turun dari kereta, Long Hao Shen langsung terkejut. Itu karena dia melihat dengan ngeri total 12 pilar cahaya tebal di langit. Sebenarnya ada 12 dari 72 dewa iblis yang hadir di medan perang ini. Dari dalam asap tebal yang mengepul dari benteng pegunungan selatan, suara pertempuran yang memekakkan telinga bergema. Pertempuran tampaknya telah memasuki kota selatan ini, yang pertahanannya tampak seperti tidak akan bertahan lebih lama lagi. Untuk sementara bertindak sebagai komandan, Han Qian segera mengirimkan perintah kepada semua pasukan pemburu iblis untuk bergabung dalam pertempuran, dan berbagai komandan dari 6 kuil besar memimpin pasukan mereka, memasuki benteng pegunungan selatan. Mungkin ini karena Han Qian sudah memimpin tim penguatan sebelum ini. Gerbang kota terbuka lebar. Bersiap untuk masuk di kota, Long Hao Shen tiba-tiba dipanggil. Hao Shen, Luxi, Lin Xin, dan anggota pasukan pemburu iblis tingkat jenderal ke-22 mereka bergegas, bergabung dengan kelompok Long Hao Shen. Bukan hanya mereka, pasukan pemburu iblis tingkat prajurit kedua yang diperintahkan oleh Yang Wenzhao serta pasukan pemburu iblis tingkat prajurit 3 yang diperintahkan oleh Duan Yi semuanya datang untuk bergabung dengan mereka. Luxi adalah yang tercepat, segera berbicara kepada Long Hao Shen, "Hao Shen, kita sudah terbiasa bekerja sama. Bagaimana kalau bekerja sama lagi kali ini? Kami akan sepenuhnya mematuhi perintah Anda, benar-benar melaksanakan perintah Anda." Suaranya tidak keras, tetapi sangat tegas dan tegas. Sikapnya yang berpegang teguh pada kelompok mereka berbeda. Yang Wenzhao dan Duan Yi datang dengan langkah besar, dan Yang Wenzhao berbicara lebih dulu, "Hao Shen, keempat kelompok kami adalah pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk, dan situasi di dalam kota Gunung Selatan tidak begitu jelas. Kami sangat mungkin akan bertemu dengan musuh yang kuat. Bagaimana kalau bekerja bersama?" Duan Yi juga mengangguk, menyatakan persetujuannya dengan Yang Wenzhao. Sebagai ksatria baru paling berbakat dari kuil ksatria, mereka secara alami cerdas, dan meskipun mereka tidak memahami dengan jelas sifat misi pertama yang diselesaikan oleh kelompok Long Hao Shen,
dengan status Yang Wenzhao sebagai cucu dari kepala aliansi kuil, tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa pasukan pemburu iblis keempat telah mengikuti Long Hao Shen selama misi yang mereka selesaikan. Ketika mereka melihat kata-kata Jenderal ke-22 di gerbong mereka, Yang Wenzhao dan Duan Yi benar-benar terkejut. Apa trik sulap ini? Kelompok Long Hao Shen memiliki sejumlah besar poin kontribusi dari periode pengujian, tetapi bagaimana dengan kelompok Luxi? Yang Wenzhao bahkan mendengar bahwa kelompok Luxi memerintahkan sejumlah pil Roh Kudus untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika Yang Wenzhao dan Duan Yi tidak dapat menebak bahwa ini ada hubungannya dengan pasukan Long Hao Shen, mereka akan menjadi bodoh. Sekarang, menghadapi situasi yang tidak jelas di benteng pegunungan selatan, mereka mengingat kinerja luar biasa Long Hao Shen selama periode pengujian dan, setelah mempertimbangkan dengan cermat, memutuskan untuk memimpin tim mereka ke sisinya. Luxi mengerutkan alisnya, bereaksi, "Tuan-tuan, saya khawatir ini tidak akan baik. Jika 4 regu pemburu iblis kita memasuki kota bersama-sama, ini akan membuat kita menjadi sekelompok lebih dari 20 orang. Target sebesar itu sangat mungkin akan menarik musuh yang kuat." Yang Wenzhao tersenyum padanya, "Saudara Luke benar, tetapi kita bertindak bersama tidak berarti kita harus tetap dekat satu sama lain. Ini hanya tentang semua orang yang saling mengawasi punggung satu sama lain." Melihat bahwa pasukan pemburu iblis lainnya sudah memasuki kota, Long Hao Shen bergegas untuk berkata, "Mari kita masuki kota bersama-sama. Saat menghadapi bahaya, kita dapat saling memberitahu dengan bersiul. Ini akan memungkinkan kita untuk saling membantu satu sama lain. Keluarkan peralatanmu." Kata-kata terakhir ditujukan kepada teman-temannya. Di bawah tatapan bodoh dari 3 regu pemburu iblis lainnya, perubahan luar biasa segera terjadi dengan mereka bertujuh, yang awalnya mengenakan pakaian sederhana. Dengan 7 semburan fluktuasi energi spiritual, satu demi satu mengeluarkan peralatan tingkat mulia mereka. Orang yang memberi yang lain kejutan terbesar secara alami adalah Long Hao Shen sendiri. Mengenakan Glorious Armor emas gelap, sambil membawa perisai suci tingkat Glory Oath dan pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, yang awalnya melepaskan kecemerlangan yang intens, dia terlalu mengesankan. 3 potong peralatan tingkat mulia yang dikenakan padanya memberi orang kejutan yang tak tertandingi, terutama setelah armor mulia dikombinasikan dengan perisai suci mulia, memancarkan kilau emas gelap samar yang menutupi seluruh tubuh Hao Shen. Ini adalah bonus yang ditetapkan yang merupakan tambahan saat menggunakan baju besi dan perisai secara keseluruhan. Setelah mengeluarkan 4 peralatan dari tingkat mulia sendirian, Long Hao Shen segera memberikan pedang disiplin cerah kepada Han Yu. Semua dari 6 anggota lain dari pasukan pemburu iblis tingkat Jenderal ke-21, selain Chen Yinger yang memeluk Magdul dan tidak mengeluarkan peralatan tertentu, masing-masing memiliki setidaknya 1 peralatan di tingkat Glorious. Sebagai anggota regu pemburu iblis lain yang baru dibentuk, melihat peralatan di kelompok Long Hao Shen, siapa di luar mereka yang tidak akan sepenuhnya cemburu? Yang Wenzhao menelan ludahnya dengan iri, sambil berdenyut kesakitan jauh di lubuk hatinya, memikirkan peluang besar untuk mendapatkan poin kontribusi yang telah mereka lewatkan tempo hari. Sayang sekali, ini benar-benar memalukan. Long Hao Shen juga menyadari betapa mereka menonjol, tetapi selama situasi kacau di dalam benteng pegunungan selatan, prioritas mereka bukanlah jumlah musuh yang terbunuh, tetapi yang bertahan hidup di medan perang yang tidak teratur. Bagaimana dia bisa meyakinkan rekan satu timnya untuk menahan diri dalam situasi seperti itu? "Ayo pergi." Keempat tim dengan cepat memasuki kota, meskipun Yang Wenzhao dan Duan Yi tidak menyatakan kepatuhan mereka. Tetapi pada saat yang sama, mereka masih memilih untuk mengikuti arahan Long Hao Shen, meskipun mereka tidak terlihat sebagai bawahan seperti Luxi. Pasukan pemburu iblis Yang Wenzhao dan Duan Yi mempertahankan formasi asli mereka, tetapi pasukan pemburu iblis ke-22 Luxi segera menyatu dalam formasi pasukan pemburu iblis ke-21. Prajurit perisai Dianyan berdiri di depan, langsung memposisikan dirinya di sisi Long Hao Shen, sementara Li Xin mengisi bagian samping yang lain. Luxi, Bai Xiaomo dan Yi Jun secara alami mengambil posisi di tengah formasi,
karena dengan tambahan Li Xin dan Dian Yan, formasi mereka menjadi cukup besar untuk mereka masuki. Assassin Han Daoxi tetap di belakang, jelas cocok dengan pertahanan Han Yu di punggung mereka. Long Hao Shen ada di depan, dengan Keir di sisinya lagi. Awalnya, Long Hao Shen telah merencanakan agar dia ditutupi dengan armor sucinya, tetapi Keir mengungkapkan penolakannya yang sengit. Dia akhirnya hanya setuju untuk meminta Long Hao Shen menggendongnya di punggungnya di atas baju besinya. Meskipun dia telah kehilangan 4 akal sehatnya, sebagai putri suci samsara, dia tidak sepenuhnya kehilangan semua kemampuan bertarung, terutama setelah pertumbuhan tungku roh samsaranya. Dengan demikian, Keir dengan tenang menempelkan dirinya ke sisi Long Hao Shen, seolah-olah dia benar-benar tidak berbobot. Sepasang kakinya melingkari pinggang Long Hao Shen dan tangannya berpegangan pada lehernya, dia melakukan yang terbaik untuk menghindari mempengaruhi gerakan Long Hao Shen. Meskipun ksatria dan assassin adalah pasangan yang hebat di medan perang, ini adalah pertama kalinya pasukan pemburu iblis lainnya melihat sesuatu seperti itu. Meskipun demikian, siapa yang akan menanyai mereka? Mereka semua telah melihat kekuatan Keir sebelumnya. Jika bukan karena tampilan kekuatannya, sulit untuk mengatakan apakah pasukan pemburu iblis mereka masih akan mendapatkan tempat pertama selama kompetisi tim. Setelah memasuki celah gunung selatan, Long Hao Shen tanpa sadar mengangkat kepalanya, melihat ke langit. Pada saat ini, pemandangan yang luar biasa muncul. Kecemerlangan elegan berputar dengan keras di langit, seperti kembang api gemilang yang tak terhitung jumlahnya yang meledak berturut-turut. Tentu saja, ini bukan kembang api, tetapi wilayah pertempuran yang paling intens. Seseorang super sejati dari kedua belah pihak bertempur di sana, dan meskipun situasinya tidak dapat dilihat dengan jelas, Long Hao Shen samar-samar merasa bahwa kelompok Han Qian tiba di sana tepat waktu. Situasi di langit dengan demikian akhirnya harus dianggap diselesaikan. Setidaknya untuk saat ini, pihak aliansi kuil masih harus bisa menahan melawan musuh.